Ini menjadi tugas bersama, itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyelesaikan banjir. Pak Wagub ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta juga memiliki poin yang sama dalam pernyataannya bahwa Jakarta tidak bisa sendirian, harus didukung, harus dibantu dan juga bekerja sama menunjukkan sinergitas dengan daerah-daerah yang berada di sekelilingnya. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Jakarta dan juga daerah-daerah yang berbatasan dengannya? Untuk bisa membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Bapak UU Ruzanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kita Bapak Arief Erwismansyah selaku Wali Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ini merupakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta dan juga pakar hidronika ITB yaitu Bapak Muslim Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muslim. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, Pak Muslim, mungkin bisa diceritakan sebenarnya sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta dan juga bagaimana sinergitasnya kerjasamanya dengan daerah-daerah yang berbatasan untuk bisa menyelesaikan banjir ini, karena banjir ini rasanya juga bukan masalah baru, Pak. Silakan, Pak. Makasih, Mbak Putri. Jadi saya mulai dengan ikut berduka cita dulu dengan korban yang 5 orang itu ya. Jadi ikut berduka ya. Nah, kalau kita lihat curah hujan kemarin yang dini hari itu curah hujannya 185 mili, gitu. Itu melebihi curah hujan yang di Semarang. Jadi bayangkan. Nah, ini kita tayangkan sistem master plan di Jakarta, ya. Jadi si air hujan dari hulu tadi yang diceritakan oleh Pak Gubernur, yang bagian barat itu Ciliwung itu pergi ke kanal banjir barat, yang sebelah timur pergi ke kanal banjir timur, dialihkan ke situ. Kita lihat berapa jumlah semua kemampuan sistem ini membuang air ke laut. Itu tidak lebih dari 1.500. Mungkin existingnya cuma 1.000. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, dengan kemampuan seperti itu, kalau kita lihat debit yang sekarang itu lebih. Jadi tidak mampu, Jakarta ini tidak mampu mengeluarkan debit banjir yang dari hulu dan juga dari Jakarta itu sendiri keluar ke laut, karena bisa 4.000 meter kubik per detik. Nah, 2.500 ini bagaimana? Kita buat pompa besar. Nah, kalau kita buat pompa besar juga, saluran yang masuk ke pompa itu tidak ada. Gitu. Jadi mau tidak mau catchment areanya yang kita harus kendalikan. Jadi debit air yang dari hulu, yang dari beberapa, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Barat, itu mari kita sama-sama kendalikan. Karena kalau kita kendalikan debitnya, itu lebih bisa sekarang itu daripada kita memperbesar saluran dan membangun pompa. Ada lagi istilah orang bilang tutup aja teluknya. Tutup teluknya seperti di Saya Bangun. Nah, di Saya Bangun itu tunggang pasang surutnya sampai 8 meter ya. Jadi si beda daerahnya. Kalau Jakarta itu pasang surutnya cuma 1 meter. Baik. Jadi kalau kita tutup, kita butuh pompa yang besar sekali. Baik. Dan saluran yang menuju sana juga tidak ada. Jadi solusinya apa? Ya itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kendalikan catchment area, resapkan airnya ke bawah, ya, atau saya sebut GELA tadi. Kalau kita lakukan bersama-sama, niscaya banjir di Jakarta akan terkendali. Makasih, Bu. Adanya pengendalian debit air dari berbagai daerah di sekeliling Jakarta, Banten, Jawa Barat. Mungkin kita bisa minta tanggapan mengenai hal ini dari Pak Arief Erwismansyah. Silakan Pak Arief. Iya, jadi apa yang barusan disampaikan, ya memang idealnya seperti itu. Cuman boleh saya tambahkan bahwa kondisi banjir di Kota Tangerang ini terjadi lumayan besar 2 tahun terakhir ini ya. Bahkan di wilayah Priuk ya, yang sekarang masih kerendam dari 12 kecamatan ini, tinggal Kecamatan Priuk, terus di Kecamatan Cipondoh, itu Cipondoh Kaliangke ada hubungannya dengan DKI Jakarta. Ini semua karena sungai yang melimpas, dan sungai ini rasanya belum pernah dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Maka selain tadi mengendalikan di hulu, karena kami juga pemerintah kota sudah
membangun kampung-kampung iklim, membuat resapan, masyarakat kita ajak bikin biopori dan lain sebagainya. Tapi kondisi hujan yang cukup tinggi ini kendalanya adalah sekarang air permukaan sudah jenuh gitu. Makanya akhirnya larinya ke saluran-saluran drainase dan saluran drainase utama sampai ke sungai-sungai. Nah inilah yang rasanya kalau kami dari pemerintah kota berharap pemerintah pusat melakukan normalisasi Sungai Cirarat, Kali Angke, Kali Sabi, dan juga Sungai Cisadane begitu. Jadi kita tiap tahun tidak dihantui oleh perasaan yang kaitan banjir ini. Apalagi kami pemerintah kota sejak dapat informasi dari BMKG bahwa tanggal 18, tanggal 21 curah hujan tinggi, ini kita sudah mempompanisasi danau, sungai, semua kita keringin gitu. Jadi supaya air hujan masuk siap nampung. Tapi yang terjadi bukan air hujan lokal yang masuk, tapi justru limpasan dari sungai-sungai yang masuk dari wilayah Kabupaten Tangerang, dari Tangerang Selatan. Ini yang mengakibatkan banjir di 12 kecamatan, ada di 47 kelurahan demikian. Pak Arief tadi sudah menjelaskan karena sungai belum dinormalisasi oleh pemerintah pusat, ini kemudian ada triknya ataupun sudah ada solusinya singkat walaupun memang itu semacam shortcut. Tapi kemudian mengenai banjir yang saat ini juga melanda di Tangerang bahkan 2 tahun belakangan ini, penanganannya seperti apa Pak? Termasuk bagi warga yang terdampak banjir. Iya, jadi kita tuh sudah ninggiin tanggul untuk daerah-daerah yang terlimpas banjir ini, kita sudah ninggiin tanggul sampai 3 kali gitu. Dulu banjirnya 3 meter, kita bikin 3 meter setengah, 4 meter. Sekarang ternyata banjirnya 4,5, kita bikin lagi di depannya tanggul. Itu ada daerah-daerah yang rawan banjir udah sampai segitunya gitu. Dan kita tambah pompa ya. Tiap tahun kita menganggarkan penambahan pompa supaya mempercepat air keluar. Kondisi banjir di wilayah Kota Tangerang kalau kita lihat di video ini, itu kondisinya mereka rumahnya di bawah sungai, di bawah danau. Jadi mereka akan bisa terkendali kalau danau dan sungainya nggak limpah gitu. Sekarang yang terjadi di wilayah Kecamatan Priuk, bagaimana tadi disampaikan dan videonya barusan muncul, itu tinggal atapnya, ya. Kita nggak, dalam 2 hari ini air turun hanya 5 cm, ini per hari ini air turun hanya 10 cm. Kita belum bisa melakukan pompanisasi karena sekarang permukaan air, sungai sama air yang ada di danau dan air yang ada di masyarakat itu satu level, begitu. Baik. Ya, dan saya sudah ngecek sampai ke Kabupaten Tangerang, ya di hilirnya Sungai Cirarat itu, di pintu Sarakan itu pintu air sudah dibuka 6, dari 7 1 rusak begitu. Dan kita tim pemeliharaan dari PU kami turun untuk mengecek di sumbatan-sumbatan di jembatan-jembatan dan mengangkut kotoran-kotoran, sampah dan lain sebagainya agar arus ini cepat. Tapi kondisinya ini sudah 2 hari udah hanya turun 10 cm demikian. Baik Pak Arief, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami dan kita harapkan segera mendapatkan solusi termasuk juga tindakan dari pemerintah pusat untuk bisa menormalisasi sungai-sungai yang dikatakan oleh Pak Arief tadi. Baik, nanti selanjutnya kita juga akan mendengarkan keterangan dari Pak UU sebenarnya bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengendalikan debit air di sana dan juga bagaimana penanganan terhadap, kita tahu bersama ini Tanggul Citarum juga jebol. Nah, sesaat lagi kami akan berikan jawabannya. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan pembahasan mengenai pengendalian banjir ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi kendala dari Tangerang untuk bisa mengendalikan debit air, lalu bagaimana dengan di Jawa Barat? Pak Rusanul Ulum, silakan Pak, apa sebenarnya masalah yang dihadapi dalam mengendalikan jumlah air? Ya, terima kasih. Yang pertama di Jawa Barat ini sudah disampaikan kepada masyarakat tentang akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Dengan BMKB waktu itu di Bogor, di RRI, dan juga di beberapa stasiun radio kita sampaikan, termasuk juga ke media massa. Artinya masyarakat sudah banyak yang mengetahui akan adanya curah hujan yang tinggi seperti hari ini. Kemudian juga memang di Jawa Barat juga tidak beda dengan di daerah lain. Apalagi Jawa Barat dari 27 kota kabupaten ini ada sekitar 8 kota kabupaten yang kena banjir. Nah, kami tidak saling menyalahkan. Tidak menyalahkan masyarakat, tidak menyalahkan yang lain ataupun lembaga-lembaga yang lain. Tetapi mari kita semua ihtisabun nafsi dan juga mari kita ambil solusi tentang hal ini. Kemarin saya sudah rapat dengan seluruh BPBD di Jawa Barat, 27 kota kabupaten, dan juga dengan BPWS, baik itu dari Citarum, Cimanuk,
dan juga BBWS yang lainnya, termasuk Citanduy. Karena pada prinsipnya setiap pemerintah punya program dalam pengendalian banjir, baik kabupaten kota, provinsi, termasuk juga lembaga-lembaga BBWS, Citanduy, Citarum, dan juga Cimanuk dan yang lainnya. Nah, termasuk juga kami melibatkan TNI Polri dalam rapat tersebut karena memang dibutuhkan. Nah, semua pertama kita harus kembali kepada pribadi masing-masing. Karena sehebat apapun kami, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang lain mengatur air, tetapi pembangunan yang terus-terusan tersporadis, mengambil tempat-tempat yang biasa dialiri air, dan terus sampai hari ini berjalan, maka bencana banjir bukan akan berakhir, tetapi ini akan semakin parah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pertama kita harus menyadarkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pemerintah, bahwa ini solusinya kembali kepada kesadaran masing-masing. Kalau tidak ada kesadaran, ini tidak akan selesai. Sekalipun kami mengeluarkan program, mengeluarkan anggaran, seperti itu. Pak U, mungkin sebelum nanti saya minta pendapat Pak Jiansyah, mungkin bisa cerita juga bagaimana penanganan dari tanggul Sungai Citarum yang ini jebol. Karena memang tingginya airnya saja sampai 1,5 meter, atap rumah warga sudah terendam, dan bahkan ada 400 kepala keluarga mungkin yang terdampak akibat jebolnya tanggul ini, Pak. Ya, ini kejadiannya hampir sama dengan yang di Indramayu. Jebol tanggul, kemudian air meluber ke daerah. Nah, solusinya adalah mempercepat BBWS untuk menutup tanggul tersebut sehingga bisa air surut pada masyarakat. Selama tanggul belum ditutup, maka air itu akan pindah ngalirnya, yang biasa ke lurus bisa sekarang belok kanan atau belok kiri karena jebolnya tanggul. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak BBWS untuk segera menutup, mengantisipasi, sekalipun ini mungkin agak berat karena memang situasi dan seperti ini, tetapi semua akan kita lakukan demi kebutuhan masyarakat supaya aman dan nyaman selamanya. Seperti itu. Baik, sudah bergabung juga dengan kita ahli tata kota ITB, yaitu Bapak Jiansyah Siregar. Selamat malam Pak Jiansyah. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Jiansyah, tadi kami sudah membahas sebenarnya bagaimana kerjasama yang harusnya dilakukan antara Provinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah yang bersebelahan ataupun berbatasan dengannya untuk bisa mengendalikan banjir, mengatasi banjir ini bersama-sama. Tadi Pak Muslim Muin sudah mengatakan harusnya ada kontrol debit air dari daerah-daerah yang mengirim banjir ataupun mengirim air ke Jakarta. Ada sejumlah hambatan yang disebutkan oleh Tangerang, termasuk juga di Jawa Barat. Pak Jiansyah punya pandangan tersendiri mengenai hal ini? Ya, menurut saya identifikasi masalah sumber banjir ini kan sudah sejak lama ya. Sudah sejak dulu lah, tahun 2007 banjir besar ya, 2012 juga. Bahwa sumbernya itu berasal dari air kiriman, dari hujan di hulu ya, di daerah Bogor. Nah, dan permasalahan banjir Jakarta juga semakin parah karena tingginya curah hujan ya, yang masuk ke bagian tengah Jakarta, dan nanti apabila ini terjadi rob, ini lebih parah lagi. Jadi memang Jakarta ini sejak dahulu sudah diidentifikasi, sudah dikenali oleh zaman Belanda dulu ya, sebagai daerah muara atau daerah tempat tidur air. Nah, permasalahannya penanganan yang dilakukan pemerintah dari semua tingkatan ya, terutama ini sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini kurang memadai. Nah, pandangan saya ini dari sisi kelembagaan lah ya, bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah ini hanya sebatas proyek-proyek begitu ya. Jadi sifatnya itu piecemeal. Nah, tidak bisa menurut saya, ini harus ditangani secara komprehensif. Jadi tidak cukup misalnya menunggu proyek Bendungan Sukamahi. Itu juga nanti kalau selesai, yang saya dapat informasinya ya, daya tampungnya sedikit itu 2 juta meter kubik. Yeah. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan Jakarta yang sudah menjadi satu mega city, bukan lagi hanya metropolitan, megapolitan yang sangat luas. Baik. Dari ujung pantai utara sampai ke
Kabupaten Bogor menyambung ya dengan Depok, Bogor ya. Begitu juga ke barat, ke Tangerang dan ke Bekasi. Ini dibutuhkan lebih kurang, kalau menurut saya hitungan sederhana saja, 10 juta kubik ya tampungan untuk di tengah Jakarta. Itu di luar dari yang Bendungan Sukamahi sekarang. Nah itu kalau kita lihat luasnya Monas lebih kurang 100 hektar, ya kalau rata-rata tinggi air, tinggi tampungan itu 2 meter, itu setidaknya diperlukan 5 kali Monas, atau sekitar 500 hektar. Baik. Kita ambil contoh lah, sekarang sudah ada Kemayoran. Itu kenapa dibuat lapangan golf yang tidak produktif, bahkan dibuat apartemen. Nah, buatlah itu satu waduk, ya 100 hektar. Nah, tidaknya diperlukan 4 lagi. Nah, itu kita belum bicara strategi yang lain ya. Baik. Resapan air dan sebagainya tadi. Baik, Pak Cihansyah. Gitu. Baik, rasanya waktu juga yang membatasi kebersamaan ataupun juga perbincangan kita mengenai hal ini, tapi setidaknya kita sudah dapatkan masukan-masukan, saran-saran dari berbagai daerah juga yang berbatasan ataupun bersinggungan dengan Jakarta. Terima kasih Pak Muslim Muin untuk waktunya, terima kasih Pak Ruzanul Ulum, dan juga terima kasih Pak Cihansyah Siregar sudah berkenan untuk memberikan pandangannya mengenai hal ini.